Apa sih Socratic Method? Langkah pertama yang wajib adalah kamu harus merasa tidak tahu. Kalau sebelum dialog kamu merasa sudah tahu, hasilnya tawuran mesti. Jadi langkah pertama, titik berangkatnya harus saya tidak ngerti, coba dijelaskan. Ini kalau di Socrates, zaman Socrates, gaya kayak gini ini nabrak 3 problem sekaligus. Yang pertama nabrak para ilmuwan, kalau hari ini para saintis. Yang kedua nabrak kelompok sofis. Dan yang ketiga nabrak ilmuwan yang lain, termasuk seni, termasuk arsitektur dan lain-lain. Jadi para saintis dengan Socrates ngomong aku tidak tahu, itu sindiran luar biasa. Karena biasanya para saintis itu cenderung ngerti segalanya dan materialistis. Segalanya bisa dijelaskan secara materi. Ilmuwan itu biasanya sombong karena merasa bahwa semua realitas bisa dia jelaskan. Kalau ada fenomena apa-apa, oh itu ada penjelasannya. Selalu merasa gitu. Oh itu ada keterangannya. Kenapa Indonesia rusak? Oh itu penjelasannya gini loh. Kok pinter di situ? Kenapa kok Indonesia ini sekarang banyak pelecehan seksual? Ah itu kayak gini loh. Itu pinter nih. Pokoknya jelaskan ngono iso. Seolah-olah dia ngerti segalanya. Kan banyak di TV itu komentator-komentator itu. Kemarin ngomentari kasus A, besok ngomentari kasus B, besoknya lagi ngomentari kasus C. Segalanya dia ngerti. Nah ini problem kalau di Socrates. Tapi itu logikanya TV. Coba TV mewawancarai Socrates, mungkin balik wartawannya diwawancarai sama Socrates. Ya kan? Oh saya tidak tahu, kalau menurutmu gimana? Itu mesti balik kayak gitu. Jadi mesti besok tidak ditemui lagi sama wartawannya. Jadi itu kritik luar biasa pada orang-orang yang merasa ngerti segalanya. Yang kedua kaum sofis. Apa nih kaum sofis? Kaum sofis ini ya wis. Kalau ilmuwan kan biasanya fokusnya pada ilmunya saja. Kalau kaum sofis ini segala ilmu termasuk yang supranatural, dia merasa ngerti tergantung yang bayar siapa. Itu orang-orang sofis. Pada saatnya nanti kita akan belajar. Kalau kemarin politik alternatif, besok aliran alternatif, termasuk kaum sofis. Ya mereka punya logika sendiri. Hari ini kan banyak orang yang gayanya sofis. Jadi merasa ngerti segalanya. Ada apa saja dia bisa ngomentari, bisa bikin tulisan, asal bayarannya cocok. Nah itu kaum sofis. Itu akar katanya sama. Ada filosofia. Sofia sama sofis itu satu akar. Kebijaksanaan. Cuma konotasinya jauh. Oke. Kaum sofis itu sering disebut bukan filosofia tapi misosofia. Dia benci kebijaksanaan. Tidak ada kebenaran umum, itu tidak ada. Kebenaran itu ada konteksnya sendiri-sendiri. Itu gayanya kaum sofis. Termasuk juga ketika Socrates ngomong aku tidak tahu, itu kritik pada ilmuwan-ilmuwan humaniora, seniman, politisi, dan lain sebagainya. Biasanya ini tidak merasa ngerti segalanya sih, cuma merasa ilmunya lah yang paling penting. Agamawan itu merasa ilmu agama loh paling penting, yang lain tidak penting semua. Seniman juga begitu. Oh sastra itu paling sip, ilmu paling puncak. Sama nanti mungkin lagu musik juga merasa musik loh yang paling puncak. Antropologi merasa yo ilmunya manusia yang sejati itu ya antropologi. Psikologi merasa wah ilmu paling dalam itu psikologi, intinya hidup. Kabeh merasa penting, merasa tinggi. Dan itu disindir oleh Socrates. Aku kok tidak ngerti apa-apa ya. Semua orang kok pinter kabeh, semua cuma hanya aku yang tidak ngerti apa-apa. Dan itu oleh ulamanya Delphi yang perempuannya dibilang
Athena ini yang paling bijaksana hanya Socrates. Kenapa? Karena hanya dialah yang sadar bahwa sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Nah, jadi langkah pertama tidak tahu. Sebelum memulai dialog, awalilah toh dari kalimat aku tidak ngerti apa-apa, coba sampean jelaskan maksudnya itu apa dan seterusnya. Setelah itu langkah kedua, ironi. Ironi itu nyindir, membesarkan pikiran. Jadi kamu ngerti pikirannya temenmu itu tidak pas, keliru, salah, tapi dibesarkan dulu. Oh iya ya, penting sekali berarti pikiran sampean itu. Saya tidak pernah loh mikir sampai ke situ. Tapi itu sebenarnya ironi. Maksudnya kebalikannya. Apa pikiran kayak gitu aja kok. Itu namanya ironi. Socrates dikenal dengan gaya ironinya ini. Ya misalnya ada yang ngomong, apa sih cinta itu? Cinta itu pokoknya siang malam selalu terbayang dirinya, segalanya untuk kepentingannya macam-macam. Itu baru iya ya, agung sekali kayak gitu itu. Jarang orang bisa kayak gitu. Tapi terus dia ngasih pertanyaan lanjutan setelah itu. Baru nanti belakangan orang sadar, wah ternyata tadi itu cuma ngetawain aku toh. Nah, itu namanya ironi. Jadi jangan kesusu disalah-salahkan, nanti orangnya down. Hari ini kan gitu, begitu koncomu pikirannya salah kan kamu langsung bodoh men toko iki mesti gitu. Ya kan? Gini aja ndak bisa, gitu aja kan kamu mesti gitu. Ndak, kalau Socrates setelah merasa ndak tahu dia gayanya ironi. Ironi itu iya ya, kamu kok bisa pinter gitu, belajarnya di mana ya? Saya ndak pernah loh mikir kayak gitu. Itu, padahal dibalik itu mau ngomong mikir kayak gitu aja sudah bangga, baru ngerti dikit gitu aja sudah. Ya kayak adikmu itu loh kan, kamu misalnya punya adik balita, baru bisa ngomong dikit aja kamu walah pinter, padahal cuma bisa ngomong itu kan. Aslinya kan kamu ya pujian itu kan hanya untuk membesarkan dia biar dia tambah semangat mikir lagi. Kan kamu kalau adikmu baru bisa ngomong kan kamu gak bilang alah cuma satu kata aja, nggak usah bangga. Nah itu besok adikmu nggak mau ngomong lagi yang masih balita. Ngomong apa tuh nggak penting, guys. Kalau kamu gituin dia besok nggak ngomong. Tapi kalau kamu puji, kamu besarkan, meskipun gayanya ironi, dia akan semangat mikir lagi. Itulah. Jadi setelah ngomong, wah aku nggak tahu, baru terus gaya kedua ironi ditampilkan. Ya biarkan dia merasa pede dulu dong. Jangan kesusu dijatuhkan. Kalau kesusu dijatuhkan tidak akan ada dialog, yang terjadi tawuran. Dianggap melecehkan kamu mesti. Oke, jadi yang kedua, pura-pura tidak ngerti dulu. Pujilah dia, besarkan dia. Terus baru yang ketiga, teknik namanya elensus, konfutasi. Baru kamu sebutlah, misalnya ada yang tidak konsisten, ada yang tidak pas, ya kan? Ada yang keliru. Misalnya ada orang patah hati, terus kenapa sih kamu patah hati? Ya karena cintaku sejati dikhianati. Oh hebat sekali cintamu bisa sejati gitu. Apa sih cinta sejati itu loh? Cinta sejati itu kan hidup mati kita tidak penting, yang penting kebahagiaan pasangannya. Lah pasanganmu sekarang sama pasangan lain kan sudah bahagia. Lah kok kamu sedih? Itu namanya inkonsistensi. Katanya kebahagiaan pasanganmu juga kebahagiaanmu. Lah sekarang kamu kok stres? Harusnya kan kamu ikut bahagia, pasanganmu dapat pacar baru yang lebih bagus dari kamu. Nah, ini namanya nyari inkonsistensi. Mungkin ada argumen yang tidak pas, ada yang kurang, ada yang keliru. Kamu tanyain, tapi jangan diruntuhkan semua. Ditanya sisi-sisi lemahnya. Nanti dia akan nyari jawaban sendiri. Tidak harus kamu yang benar itu gini loh, enggak. Akalnya biarkan kerja. Oh, kalau gitu apa sih cinta itu?
Cinta yang sejati itu apa? Itu yang keliru definisimu cinta, apa perasaanmu, caramu mengekspresikan, caramu menghayati. Nah, itu namanya elensus, konfutasi. Bantahlah variabel-variabel pikirannya yang tidak pas, sampai dia mikir sendiri, terpaksa. Iya ya, yang bener apa ya? Nanti di salah satu bukunya, misalnya di Paido, ada kisah gimana Socrates debat tentang keberanian. Jadi ada seorang militer baru pulang, ditanya, mas, menurut sampean keberanian itu apa? Berani itu tidak peduli berapa musuh, kita serang, pantang mundur, maju terus. Berarti kalau mundur tidak berani. Iya, kalau mundur itu bukan pemberani. Terus Socrates ngasih contoh. Tapi dulu ada kasus orang-orang Sparta perang sama orang-orang Athena, perang sama orang-orang Persia. Di pukulan pertama dia mundur karena kalah jumlah. Apakah itu disebut bukan pemberani? Karena setelah dia mundur, ngatur strategi, terus nyerang lagi dan menang. Tapi karena dia sempat mundur, berarti berdasarkan definisimu tadi, dia termasuk pengecut, bukan pemberani. Enggak gitu. Berarti pemberani itu maksudnya, itu orang jadi mikir. Itu gayanya Socrates. Jadi memposisikan perdebatan sesuai dengan konteksnya, ditanyain satu-satu yang lemah. Itu namanya langkah ketiga, konfutasi, elensus. Setelah dibantah, orang diajak mikir. Pada akhirnya langkah keempat, ini yang paling terkenal, namanya maiotika. Maiotika itu kebidanan. Jadi Socrates ini ibunya seorang bidan. Nah, teknik kebidanan itu seperti saya bilang tadi, setiap orang itu punya potensi kebenaran untuk memahami dan menangkap kebenaran sendiri. Tidak harus kamu suapin. Nah, tugasnya Socrates ya, itu kayak tugasnya bidan. Yang hamil kan bukan bidannya, tapi pasiennya. Dia cuma bantu agar persalinannya lancar. Jadi Socrates cuma bantu agar orang bisa melahirkan kebenaran melalui pikirannya sendiri. Jadi tidak menggurui. Wong itu kesimpulanmu sendiri kok. Aku kan cuma nuntun. Bidan itu kan cuma nuntun. Ayo ambil nafas, tarik nafas, ini cuma nuntun. Yang melahirkan pasiennya, bukan bidannya. Kecuali bidannya juga hamil. Ya kan? Jadi maiotika itu setelah menunjukkan titik-titik lemah, sekarang yang diajak ngobrol tadi dituntun. Sudah, berarti cinta itu apa? Berarti cinta itu rasa yang dalam, tanpa pamrih. Kemudian yang diperhatikan bukan yang mencintai, tapi yang dan seterusnya. Nanti kalau masih ada yang lemahnya, dikonfutasi lagi, dibantah lagi, apa ya begitu. Terus sampai orang yakin ketemu kebenaran final. Dan mungkin gak harus ketemu. Seandainya gak lahir pun, paling gak lahir satu sikap bahwa ternyata selama ini aku tidak tahu, masih bingung, masih gak jelas. Oh, itu bagi saya ini teknik ini penting, karena sekarang ribuan, mungkin jutaan isu berseliweran di sekeliling kita. Kita sudah gegeran, tapi opo ya kamu sudah ngerti bener po. Hari ini rame khilafah. Apa sih khilafah itu? Bedanya apa khilafah sama khalifah, sama khalifah? Sama, ya kan ada mahasiswi namanya khalifah. Apa sih pelecehan seksual itu apa? Yang disebut melecehkan itu batasnya sampai mana? Terus, banyak loh yang kamu janjane apa yang ngerti tenang kok, kamu kok sampai gegeran itu loh. Kamu kok sampai debat nggak ada habisnya. Kamu kok sampai musuhan sama orang lain gara-gara itu. Jangan-jangan kamu nggak ngerti
Cuma ya denger-denger aja, baca berita-berita hoax tentang Ahok, terus kamu salah interpretasi, terus kamu gegeran sama temanmu, terus nambah musuh. Nah, gaya kayak Socrates mungkin sekarang perlu kamu terapkan menghadapi banjir informasi. Kalau memang belum ngerti benar, diakui aja, saya belum tahu. Hari ini kan banyak orang kayak sofis, ada berita apa aja dikomentari. Nah itu bahaya kalau bagi Socrates, bahaya untuk kebenaran juga untuk hidupmu. Oke, jadi langkah keempat, maiotika.